Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saya saat memasang stang seher, stang piston. Tapi saya memasangnya dengan alat yang seadanya. Siapa tahu bisa berguna bagi teman-teman semua. Silahkan disimak. Stang seher ini sudah kena parah, sudah oblak. Ini yang menyebabkan mesin berisik. Seher cepat rusak. Meski diganti dengan yang baru, umurnya nggak akan lama. Pertama, saya akan buka dulu bagian bearing sekaligus bagian giginya. Alat pembukanya saya buat dari kapak bekas yang dibentuk kayak gini. Proses pembukaan bearingnya dikeliling, jangan dipaksa di satu bagian. Proses pembukaannya itu agak lama dibanding proses pemasangan, lebih gampang. Kalau sudah mulai renggang, ditambah ganjelan, dikasih ganjelan, biar lebih mudah. Ini sudah terlepas, saya simpan dulu. Sebelah lagi juga saya simpan. Sebelum stang sehernya dilepas, biasanya saya suka lihat dulu kelurusannya. Apakah masih lurus, masih center, atau sudah oleng. Kalau masih center atau olengnya cuma sedikit, berarti akan mempermudah saat nanti pemasangannya. Bisa dikatakan ini masih lurus, masih center, jadi ini bisa jadi patokan. Sebelum saya bongkar, biasanya saya garis lurus di bagian bawah. Pada bagian bawah digaris lurus, pada kedua bagian kupingan diluruskan. Untuk menggarisnya pakai apa saja bisa. Yang penting jangan sampai hilang saat nanti dioprek-oprek proses pembongkaran. Ini saya menggaris pakai kikir yang sudah tumpul, jadi susah, nggak ada bekasnya. Nah, jadi kayak gini, digaris lurus antara kedua sisi. Terus pada bagian asnya dibalut pakai kain, supaya nanti nggak keganggu pada bagian drat. Saya balut setebal-tebalnya, lebih tebal lebih baik, untuk mengurangi resiko rusak pada bagian drat. Tinggal proses pembongkaran. Saya gunakan gear bekas buat penahan di tengah-tengah kupingan. Terus alasnya saya gunakan
pipa bekas dinamo AC. Lebih tepatnya cangkang dinamo AC, bukan pipa. Tapi kalau nggak ada, biasanya saya gunakan balok kayu yang keras. Inilah tingkat kesulitannya di sini saat membuka pennya. Kalau tukang bubut biasanya pakai dongkrak. Kalau saya pakai alat seadanya, jadi pakai palu di battle. Saya sedang mencari posisi nyamannya dulu. Di mana posisi nyamannya? Karena di sini harus hati-hati. Jangan sampai melenceng, nanti kena tangan. Setelah merasa nyaman, baru di battle. Posisi tangan jangan sampai ditaruh di atas ujung keras. Takutnya nanti melenceng, terus bahaya. Lihat saja di video posisi tangan saya bagaimana. Jangan sampai ditaruh di ujung atas keras. Proses ini membutuhkan perjuangan, jadi harus sabar. Sebelah daun krek asnya sudah kena, sudah copot, tinggal sebelahnya lagi. Sama kayak tadi, dibalik, ditotok, terus di betel. Ingat, posisi tangan tidak boleh di atas kertas. Saat proses pembongkaran, bagian sini tidak boleh rusak, tidak boleh cacat oleh proses pembongkaran. Ini untuk pennya masih bagus, tapi untuk stang sernya ini sudah dalam, rusak. Tinggal diganti dengan yang baru. Untuk memilih part yang asli harus hati-hati. Banyak zaman sekarang barang-barang tiruan. Saat proses pemasangan jangan lupa bagian lubang ini dengan lubang yang ada di pen harus lurus. Ini lubang oli, harus lurus dengan yang ada di pen. Kalau nggak lurus, nanti resikonya belum apa-apa udah rusak, cepat rusak. Lubang ini tembus ke sini, ke bagian yang ada di as, terus tembus ke ujung. Ini fungsinya supaya pelumas bisa masuk. Kalau nggak lurus, nanti nggak terlumasi, ketutup. Lubangnya itu ketutup. Saat pemasangan bagian sini harus diutamakan. Kalau misalnya terlanjur terpasang, pasti susah ngincernya. Jadi dilurusin dulu, ditandai dulu, baru dipasang. Nah, misalnya mau dipasang di sini nih, ditandai. Biar nanti nggak susah, bisa ditandai di sini di pas lubangnya. Kalau sudah dikasih tanda, nanti lurusin dengan lubang yang ada di as, yang ada di asnya. Pokoknya pada lubang yang tadi saya tunjuk, yang ada di as. Kalau pemasangan bagian ini didahulukan akan lebih mudah. Tinggal diincar bagian lubang yang ada di pen, lurus dengan titik yang ada di daun krek as bagian tengah. Nah, bagian ini harus lurus. Setelah lurus tinggal dipukul
di betel perlahan-lahan. Usahakan jangan sampai miring, harus lurus. Pukul sedikit, terus cek, lihat, takutnya nanti miring. Kalau miring dibuka lagi, diulang. Setelah dipukul, periksa lagi. Kalau udah pas, baru dijadiin. Sebenarnya lebih enak pakai yang kayak gini, yang padat bahannya, besi padat. Yang bagus sih bukan besi tapi kuningan. Nah, ini sudah pas. Ini saya bahannya pakai kuningan bekas timbangan. Kalau kuningan nggak lecet di sini, nih. Pas dipukul-pukul nggak lecet, nggak cacat. Sekarang tinggal pasang rolisnya atau lahar bambu. Untuk melihat lurus atau enggak, lihat di celah ini. Kalau lurus pasti semuanya nggak ada celah. Di setiap sisi-sisinya nggak ada celah, rapat semua. Sisi yang ini, nah sisi yang ini antara setang sama daun. Tinggal pasang sebelahnya lagi. Luruskan garis yang tadi dibuat. Nah, garis yang ini diluruskan supaya nanti penyetelannya gak terlalu sulit. Kayak tadi diluruskan. Luruskan asnya, as atau pen stang seher. Nah, bagian ini kayak tadi diluruskan. Kalau renggang berarti miring. Berarti tuh ini kan lurus. Kalau yang di bawah tuh ini renggang, berarti ini miring.
pukul bagian yang miring tadi. Baru balik lagi ke pennya. Kalau miring pukul lagi. Nah ini agak miring sedikit, nanti nggak akan sulit kalau cuma sedikit. Kalau ke samping nggak apa-apa ya oblak. Ke samping memang harus diberi jangka biar nanti nggak macet. Kalau nggak diberi jangka nanti suka macet. Harus diberi jarak. Segini cukup. Kasih jarak sedikit aja. Nah ini keluar yang sebelah, berarti dibalik, dihajar lagi. Pennya tidak boleh lebih tinggi dari dudukan lahar, dudukan bearing, tidak boleh lebih tinggi. Sekarang tinggal diluruskan yang garis tadi. Kurang sedikit. Sedikit banget, kurang. Tinggal dibanting. Masih kurang. Banting lagi. Bahannya ini harus kuningan, tembaga atau aluminium biar nggak cacat. Masih kurang tipis. Ternyata kejauhan. Tinggal balikin. Sedikit lagi. Tinggal dibalik. Yang lebihnya yang mana tinggal dibalik. Nah, ini pas, sudah pas. Untuk bagian ujung ini juga sudah lurus. Sekarang cek bukaannya. Bukaan ini, bukaan depan. Bukaannya berapa senti, berapa mili.
terus yang belakang. Ini harus sama bukannya sama yang depan. Yang pinggir satunya lagi, ini harus sama semua. Kalau belum sama, ada yang miring, tinggal dipukul. Bagian yang lebih lebar pukul pelan. Kalau banyak boleh agak keras. Kalau tahap pengukuran ini bisa teliti, pasti langsung lurus. Ukurannya udah sama semua. Buat keamanan dibalut lagi kayak tadi. Untuk pasang bearingnya yang benar, ditahannya kayak gini di tengah, biar nanti nggak keganggu. Untuk bukaan antara daunnya itu nggak keganggu. Tapi dikarenakan saya alasnya pakai besi pipa kayak gini, jadi susah. Biasanya kalau pakai balok, saya suka ganjalnya itu di tengah, di antara kedua daun. Bearing ini kalau nggak diganti biasanya suka ada suara seperti air mendidih. Jadi diusahakan kalau misalnya pergantian stang seher ini harus diganti. Kalau setiap kali pergantian stang seher biasanya saya suka ganti bearingnya. Tapi kali ini saya belum ganti karena biayanya nggak mencukupi, nggak terjangkau. Yang penting saya sudah konfirmasi sama yang punya dan saya sudah bilang akibatnya, saya sudah bilang, dan yang punya sudah setuju. Tinggal pasang bagian giginya. Harusnya pakai besi pipa yang agak kecil. Ini kegedean. Harus hati-hati, takutnya nanti malah rusak. Tinggal mengecek lurusannya. Tapi saya bikin alatnya ini dari kayu, konyol pokoknya, karena nggak ada besi yang tebal-tebal, jadi saya bikin dari kayu saja. Cuman karena kayunya pun ringan, jadi pas dipakai suka goyang-goyang. Jadi harus benar-benar teliti. Mulai dilihat dulu dari ujung krek as, terus lihat di bagian bearingnya oleng atau enggak, ujung krek asnya lurus atau enggak,
terus bagian daunnya juga, pokoknya diamati semuanya. Kalau misalnya diputer-puter nggak goyang-goyang lebih enak. Kalau bahannya itu bahan besi tebal kan lebih berat, jadi nggak oleng pas proses kayak gini. Itu lebih enak. Terus kalau lebih enak lagi, bisa dipasang seperti lidi di ujungnya, ditancepin, terus disentuhin ke ujung krek as. Pokoknya bahannya apa aja lah, mau lidi kayak mau apaan kayak. Yang penting caranya itu ditancepin di tanah, atau kalau kayak saya gini nih di kayunya. Terus ujung atasnya disentuhin ke ujung krek as. Yang bawahnya ke kayunya, yang atasnya ke ujung krek as. Memang kalau pakai kayu kayak gini sulit, karena pas diputer, pas tang sehernya diputer, kayunya ikut gerak. Jadi harus pakai bahan yang lebih berat untuk dudukannya. Kalau pakai kayu kayak gini bukan cuma dilihat dari mata, tapi harus dengan perasaan. Mungkin nanti kalau saya sudah punya bahannya baru bikin dudukan yang bener, nggak kayak gini. Ini sudah selesai. Pokoknya prosesnya kayak gini, sangat sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.